Halo, kembali lagi bersama saya Gosdek Greenwood. Saya lagi merapikan bonsai saya ya. Penampilan saya agak berbeda ya. Topi saya lagi dipinjam sama salah seorang teman kita yang komen waktu itu. Bang, pinjam topinya ya. Komen kok pinjam topi, jadi saya kasih aja langsung ya. Topi saya ya, mumpung saya lagi cukur rambut biar agak beda. Karena biasanya kan komen bang, medianya apa sih? Terus ada satu komen yang paling saya suka. Bang, saya mau lihat bonsai, bukan lihat muka lo yang ngeselin. Tapi saya suka komen itu, berarti dia itu peduli dengan saya agar saya bisa lebih baik lagi. Ambil positifnya saja ya. Ya, sebagai introspeksi diri saja, biar channel saya ataupun saya bisa lebih memuaskan teman-teman yang memang memiliki pendapat ataupun keinginan yang berbeda-beda. Itu sudah hak mereka ya masing-masing. Kita langsung ke pembahasan sesuai judul, kenapa bonsai itu bisa mahal. Nah, ini menurut saya dan saya rasa semua juga merasakan seperti apa yang saya rasakan, apalagi sebagai pemula ya, pada awalnya bonsai itu kok bisa mahal. Nah, yang pertama menurut saya sudah pasti adalah sebuah proses, teman-teman. Proses ya, bahkan pada saat baru kita mendongkel, saya rasa itu sebuah proses awal yang memerlukan biaya juga ya, selain tenaga mendongkel, tenaga juga, terus biaya. Kalau jarak berburu kita agak jauh, tentunya kita memerlukan kos juga, biaya bensin menurut saya ya. Dari awal itu tenaga kita perlu dihargai juga pada saat mendongkel, terus jarak tempuh kita saya rasa itu perlu biaya ya. Itu baru mendongkel. Sekarang kalau sudah mulai terubus, awalnya kita sudah tanam, kemudian dia terubus, kemudian kita rawat. Dalam perawatan itu kita tentunya salah satu ataupun beberapa yang kita lakukan adalah menyiramnya setiap hari agar dia bisa tetap hidup ya. Kos air lagi, air juga kos. Kemudian pada saat dia sudah mulai cabang-cabangnya mulai proporsional ya, sudah mulai bisa kita arahkan, bisa kita kawat, tentunya kita juga memerlukan kawat. Kawat juga beli ya. Jadi beli kawat pada saat pengawatan secara rutin ataupun berkala kita lakukan terus-menerus. Kawat, rewiring, dan rewiring terus seperti itu ya. Mungkin bertahun-tahun kita akan melakukan itu, jadi biaya kawatnya tidak bisa dihitung lagi ya. Terus apalagi ya, tenaga, sudah pasti tenaga pada saat kita merawat, perlu tenaga untuk pada saat pruning, pada saat menekuk, itu tenaga juga. Kemudian media juga pada saat perawatan, mungkin kita sudah beberapa kali mengganti media dan media tidak terus-menerus kita dapatkan secara gratis. Kalau untuk memaksimalkan pertumbuhan kita juga harus beli ya, menurut saya media. Beberapa kali ganti media itu juga kita perlu kos. Kemudian setelah kita rawat sedemikian rupa sehingga dia ataupun bonsai kita akan menjadi teman kita, teman ngopi ya. Banyak yang bilang sebagai teman ngopi, tapi kalau saya sebagai teman mandi ya. Pada saat nyiram saya siram diri saya sendiri. Nah, itu yang pertama ya, sebuah proses. Kita harus menghargai sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pembonsai. Jadi untuk tawar-menawar pada saat jual beli bonsai janganlah terlalu keras ya. Kita hargai proses
yang dialami oleh si pembuat bonsai. Setelah bertahun-tahun kita rawat dan akhirnya bonsai kita mulai enak dipandang. Ya, enak dipandang untuk diri kita sendiri saja dulu ya. Untuk memuaskan diri kita sendiri, jadi dia sudah menjadi, saya rasa sudah menjadi bisa dibilang sebuah karya ya. Sebuah karya seni. Jadi yang kedua adalah bonsai itu sebuah karya seni yang memang harus dihargai teman-teman. Itu salah satu faktor menurut saya yang membuat bonsai itu mahal. Bukan saja karya seni bonsai ya, karya seni-seni yang lain, semua karya seni itu ada harganya ya, dan bisa mahal. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, menurut saya setelah dia diproses menjadi sebuah karya seni, kemudian kita ataupun kalian ya berkeinginan untuk membawanya ke sebuah kontes ya, untuk mendapatkan pengakuan lebih besar ataupun lebih luas dari teman-teman penghobi yang lain. Setelah tadi kita hanya puas dengan karya kita, hanya kita yang melihat bonsai kita. Jadi itu pertama cukup memuaskan diri sendiri dulu. Kemudian kalau ingin memuaskan banyak orang, tentunya bisa jadi kita bawa ke kontes saja ya. Kita coba-coba di sana, kita buktikan bonsai kita ya, karya kita, karya seni kita coba bawa ke kontes. Nah, sampai di sana beli kopi. Sampai di kontes kan ada penilaian nanti tentunya oleh senior-senior ataupun juri-juri yang memang lebih lebih berpengalaman pastinya ya, karena seorang juri. Jadi dia nilai seni dari bonsai kita. Seperti biasa dikasih bendera ya, ada bendera merah, kuning, hijau ya. Merah, kuning, hijau. Saya lupa, nanti tolong komen di bawah ya masalah bendera di pameran ya. Dan yang saya tahu merah paling bagus ya. Terus di sana kita mendapat pengakuan ya. Kita bawa ke kontes, jadi dia bonsai kita mendapat prestasi. Jadi yang ketiga menurut saya, bonsai itu bisa mahal karena dia berprestasi. Setelah kita bawa ke kontes tentunya ya, bukan berprestasi di rumah ya. Berprestasi ataupun diakui oleh banyak orang. Jadi otomatis menurut saya itu menjadikan dia mahal. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, yang terakhir ya. Yang keempat, setelah dia di kontes dapat prestasi. Nah, bonsai apakah yang mendapatkan prestasi? Biasanya orang-orang akan ngikut tren itu sendiri. Misalnya kemarin di Gianyar ada wacang, kemudian di Bangli ada waru. Dan terbukti karena tren itu sekarang banyak yang mencari waru, ataupun banyak konten-konten teman-teman yang mereview ataupun membuat ataupun memberikan inspirasi bonsai waru ya. Saya rasa karena banyaknya peminat waru, jadi saya rasa itu akan membuat sebuah bonsai menjadi tambah mahal ya, karena tren ya. Jadi nomor 4 adalah karena tren. Jadi semakin banyak permintaan, saya rasa harganya juga semakin tinggi ya. Seperti hukum ekonomi ya, semakin banyak permintaan ataupun semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi juga harga dari suatu barang. Jadi yang terakhir adalah karena trennya, karena zamannya bonsai jenis ini. Itu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi ya, ataupun bisa sharing ya, bisa bermanfaat sharing saya. Kenapa bonsai itu bisa mahal, terutama bagi kawan-kawan pemula, biar tidak terlalu ragu-ragu membeli bonsai ataupun bahan bonsai. Dan lagi satu ya, saya sering lihat banyak teman-teman pemula membeli bonsai, setelah dibeli kemudian bertanya lagi, apakah bonsai yang saya beli ini kemahalan atau tidak. Menurut saya tidak ada kata mahal kalau kita sudah suka dengan barang tersebut ya.
Kalau sudah suka, masalah harga saya rasa nomor 2, karena bonsai saya rasa itu cocok-cocokan saja ya antara penjual dan pembeli. Dan tentunya kalau beli bahan bonsai sudah terlanjur beli, saya rasa harga ataupun nilai dari bonsai itu bisa ataupun pasti akan bertambah kalau kita bisa belajar dan merawatnya dengan baik dan memprosesnya ataupun memprogramnya lebih baik lagi. Itu menurut saya. Sekian ya, saya lanjut pangkas bonsai saya. Salam bahagia.